kita sambil record aja deh. Ntar kita lihat dulu nih, ada pertanyaan gak nih? Gak ada suaranya kah? Cek, halo. Cek. Ada nggak nih suara? Oh, cek. Nah, kecil banget ya suara. Oke, kita ulang dari awal ya. Oke, aman, siap. Oke, kita hapus dulu ya ini ya. Sekarang kita membahas suatu tren M30. Itu tren M30, H4, M5 ini sama aja sebenarnya. Oke. Nah, yang pertama itu kan kita nentuin titik-titiknya dulu ya, setiap mau kita open posisi. Dan karena untuk penarikan parallel channel ini yang terpenting adalah market structure gitu. Nah, dari tadi pagi jam berapa ya? Jumat, dan tadi pagi Senin jam 7, jam 8-an di M30. Nah, M30 kan nariknya harusnya kayak gini. Kayak gini bisa nggak sih? Bisa. Gitu kan. Yang pertama ini udah di atas middle gitu. Nah, ketika udah di atas middle ya ini kita fokus buy gitu. Kenapa fokus buy? Yang pertama di sini. Ini resisten M30 udah ditembus gitu oleh body candle. Nah, kalau misalkan M30 kita tuh nandainnya jangan di bodinya. Jangan di bodinya. Tapi di ekor untuk M30. Ini udah jelas bahwa market sekarang akan buy. Dari pagi kan saya bilang ini market akan buy. Nah, untuk pergerakan market, nah ini kan udahlah, kita udah menemukan 3 titik ya. Dan ini market break, dia bikin base di sini. Nah, tadi harusnya kita bisa ambil buy di sini. Nah, saya ambil buy di sini. Kalau pakai reason reason penarikan PCM 30 kayak gini. Gitu. Nah, ini mau ngebuy gitu dan minimalnya dia ke sini dulu. Gitu. Kenapa tadi saya TP langsung ke sini gitu? Yaitu karena saya udah open posisi sebelumnya, udah layering. Dan itu sisa. Tapi kena SLBE dulu yang satu. Nah, ketika kayak gitu, ya ini market masih kuat untuk buy. Gitu. Kita bisa re-entry, bisa. Gitu kan. Selama dia belum nembus ini. Gitu. Tapi ini tembus body candle, Bang. Ya, ini tembus body candle. Tapi kalau misalkan tembus, nah, kalau misalkan ini tembus ya dia harus turun gitu. Dan di sini emang harus clear ditembus ekor ini. Nah, kita geser aja ya. Nah, ini harus clear gitu ditembus. Ini nanggung gitu. Ini nanggung dan nggak bisa kita open posisi sell. Nah, kita lihat di sini nggak ada suatu SND sell. Gitu. Nah, tapi abang tadi bisa untuk ambil sell. Caranya gimana? Yang pertama di sini itu kan minimal, nah ini jangka kecil kan, jangka kecilnya M30 PC M30, jangka kecilnya kayak gini. Nah, pasangannya kalau jangka kecil, nah ini mau jangka kecil jangka besar juga sama aja sebenarnya.
Nah ini kan udah menemukan 3 titik dan ini ada break gitu kan M30. Nah kita kombinasikan dengan M5. Tuh. Nah ini ada jelas support become resistant. Wait. Support become resistant M5 karena pasangan M30 M5. Dan di sini ada SND. Nah, ini sell bisa. Kita bisa TP dulu sampai sini karena di sini ada tempat-tempat supportnya. Gak bisa kita hold panjang. Gitu. Karena apa? Secara M30 sebelumnya ini masih kuat untuk buy gitu. Jangan counter. Karena ketika kita ngikuti M30 ke atas, M30 H4 itu sangat kuat gitu. Kita fokus untuk mengejar yang time frame besarnya gitu. Jangan kita counter market, nggak boleh. Nah, di sini makanya market buy. Nah sekarang market akan buy gitu kan, masih kuat untuk buy. Secara M30 wait, agak ngelek nih wifi-nya. Nah secara M30 ini masih kuat untuk buy. Jangan di counter. Nah ini sebenarnya PC udah bisa update. Update kita bisa kayak gini nggak bang? Kayak gini bisa. Nah, ini udah break gitu, udah jelas bahwa market break gitu. Nah, dan di sini ada banyak SND. Nah, mana sih SND yang valid gitu kan? Buat yang tempat-tempat zero plotting di sini, daerah-daerah sini. Gitu. Kenapa alasannya di sini tempat zero plotting? Karena di sini tempat suatunya resisten M30 gitu. Resisten become support M30. Nah, ini kurang rapi. Nah. Dan di sini juga udah clear bahwa market ini udah break gitu. Dan cirinya kayak gini kalau udah break. Ketika break, dia akan ke middle-nya dulu dan turun menjemput suatu demand dan dia akan naik lagi. Minimalnya dia sampai sini dulu. Kayak gitu. Tapi untuk secara H4 ini masih kuat untuk naik, dia akan ke sini. Tapi di sini balik lagi M30 pasti bikin base dulu. Gak langsung dia terbang-terbang gitu aja, enggak. Gitu. Nah, ini untuk M30. Dan untuk H4 ini kelihatan ya. H4 bahwa ya ini masih kuat untuk naik. Dan di sini ada suatu resistennya nih. Nah, ini ada suatu resistennya mana? Nah, ini resisten. Nah, kenapa nggak ngambil yang ini? Nah, resisten yang ini dia ada di sini gitu. Nah, ini resistennya. Kalau misalkan ini ditembus, nah dia akan ke sini ke 4725. Dan sekarang potensi masih kuat ya untuk buy. Dia akan ke bentar. Oh, ini udah ditembus, udah disentuh ternyata. Di sini ada suatu resisten. Nah, di sini ada suatu resisten. Di 4670. Kayak gitu. Tapi ini sejalan. Di sini ada RBS M30.
ya ini masih kuat untuk buy gitu, jangan dilawan kayak gitu. Dan kalaupun misalkan kita geser ke M30 sebelumnya, ke market structure sebelumnya, nah ini masih ketahan di daerah-daerah sini gitu, karena ini ada resistennya M30 gitu. Cuman kita tandain aja. Nah kalau kayak gini enaknya dihampat, saran saya. Kita lihat aja M30-nya break resisten apa support gitu. Nah ini M30 udah di break jelas gitu. Ini masih kuat untuk buy gitu. Jangan kita counter untuk sell. Nah kenapa tadi saya aneh tuh narik parallel channelnya? Nah kayak gini. Jadi saya upper atau lower tuh dijadikan suatu support resisten gitu. Nah tapi intinya sama. Kalau break upper dia buy, kalau break lower dia sell. Itu sama. Nah untuk M30, nah tadi saya nariknya agak aneh kan, ya karena ini saya bisa narik kayak gini, bisa. Saya tahu zona-zona POI-nya gitu, zona-zona interest-nya market di mana saya tahu. Tapi lebih simpelnya kita bisa narik kayak gini. Ini kan resisten nih. Saya narik di sini ke sini. Nah, kayak gini bisa. Nah, kayak gini juga bisa. Nah, kayak gini bisa. Tapi kita rapihkan, nah yang bawah rapihkan. Paham kan? Kenapa ini masih kuat buy? Kayak gitu. Kalau digandakan gitu. Dan tadi juga awalnya saya kayak gini nariknya. Ini kan nah dari sini titik-titiknya ya. Nah ini ngilang nih. Kayak gini bisa. Yang terpenting dia break ini nih, break upper gitu. Dan di daerah-daerah sini suatu SND-nya gitu. Nah daerah-daerah sini suatu SND-nya. Dan ada SND di sini gitu kan. Nah di sini ada SND. Tapi ini kejauhan gitu. Karena RBS-nya di sini, resisten become support-nya. Kayak gitu. Tapi kadang juga ada yang dia ngambil ini. Kadang ada. Cuman kalau misalkan dia ngambilnya jauh, ngambil SND jauh, naiknya harus cepet. Kalau naiknya lambat, nah itu harus hati-hati. Kalau naiknya lambat, itu bisa aja berubah langsung sell. Kalau naiknya lambat, misalkan turun nih, sini turun buat menjemput suatu SND. Nah, tiba-tiba naik, tapi lama. Nah harus hati-hati zona-zona ini. Gitu, ini bisa jadi suatu support become resistant. Gitu, dan ketika dia retest dia bisa turun. Kayak gitu. Nah kalau yang kayak gini hati-hati gitu. Kalau misalkan naiknya lambat, kita harus hati-hati. Kayak di sini paham nggak? Jadi paham ya, untuk tren M30 itu kita fokus support dan resisten. Nah, kita lihat di sini ya resistennya yang di break gitu. Gitu. Dan kalaupun turun, nah ini market turun. Nah di sini kan belum ada update parallel channel. Ini masih kuat untuk buy. Dan kalaupun misalkan turun di sini harus membentuk pola M gitu. Nah
Nah, di sini harus ada apa ya? Syarat penarikan parallel channel. Dan ketika turun, nah dia minimalnya ke sini dulu. Nah, di sini adalah supportnya gitu. Kayak gitu. Ini masih kuat untuk buy. Dan untuk penarikan parallel channel baru ini belum ada. Nah, narik harusnya dia kayak gini nariknya. Ini belum ada syarat penarikannya. Nah, kayak ini deh nih. Oh, ini pola M ya. Nah, dan ada break nih. Break lower nih. Di sini break lower. Makanya turun dulu gitu. Karena di sini juga jelas di M5. Nah, terjadi suatu support become resistant. Nah, dan ada SND ketika hit dia turun minimalnya sampai mana daerah sini, ini supportnya gitu. Dan di sini juga ada support M5 nih, harus hati-hati. Dan kalaupun misalkan di sini buy gitu kan, TP di sini aja, ini pasti kejemput gitu. Tapi lebih enak sentuhan pertama gitu ketimbang sentuhan kedua. Dan saya open posisi setiap sentuhan pertama gitu. Nah, tadi kan di sini sebenarnya udah kesentuh sekali. Kedua, ini masih ada potensi untuk naik. Dan ketiga nih harus hati-hati gitu. Makanya kenapa tadi saya buy-nya agak atas, karena saya nunggu konfirmasi di M5-nya. Konfirmasinya kayak gini tadi. Saya narik parallel channel lagi. Mana ya tadi? Nah, daerah-daerah sini. Saya narik parallel channel lagi. Nggak asal buy gitu aja. Karena ini udah sentuhan banyak sekali gitu di supportnya. Takutnya ditembus. Kalaupun misalkan ditembus, udah saya balik arah gitu. Tapi makanya kayak gitu, kalau misalkan supportnya banyak sekali ditembus, kita juga harus hati-hati. Ntar saya lihat chat dulu. Ada yang mau ditanyakan nggak? Sekarang emang ada market yang apa ya, nggak sesuai sama metode gitu kan. Metode udah bener, tapi tiba-tiba terbang. Ada juga yang kayak gitu. Tapi ya selama kita apa ya, selama kita nyari aman gitu kan, ya itu enak-enak aja metode BRG gitu. Kalau saya kan kalau saya ngitung nih, dari seminggu itu SL paling banyak BRG 3 kali kena SL. Dan kalaupun misalkan lagi bagus, seminggu gak ada SL, gak ada kena SL. Itu wajar lah ya, karena gak semuanya metode win rate-nya 100%. Tapi ya kalau mau 100% ya kayak gitu, 1:1, baru 100%. Nah, ya misalkan kayak apa ya, misalkan kan untuk BRG ini kita ketika break resisten dan terbentuk suatu RBS gitu kan, ya kita TP-nya di resistennya lagi gitu. Tapi ada yang tiba-tiba dia untuk TP-nya di atas resisten gitu. Nah, sedangkan market kan dia butuh
bikin base dulu gitu kan. Nah itu kebanyakan SL yang ngehold dan tiba-tiba dia udah nyentuh sebenarnya, udah nyentuh TP gitu kan, tapi dia nggak TP dulu gitu, dan tiba-tiba market balik arah gitu. Nah kayak gitu untuk BRG. Nah, semua metode juga kayak gitu. Makanya untuk kalau saya udah tahu gitu kan, ketika dia break resisten dan saya open posisi di RBS lah, resisten become support atau support become resisten. Nah di daerah-daerah sini di demandnya, ya udah saya TP sebagian dulu di resistennya gitu. Nah di sini resistennya ini pasti kena gitu, gak mungkin gak kena. Ya ada yang mau ditanyakan nggak? Kalau kalau yang saya lihat ini market masih kuat buy. Secara H4 dia kuat buy, secara M30 juga ini kuat buy. Janganlah kita ambil sell. Nah itu ada pertanyaan nih dari Yovan. Bentar. Jadi kita fokus suatu resisten atau supportnya M30. Sama aja kita mainnya di SNR. Nah kalau misalkan nanti ini di break lagi, nah ini di break lagi ya, ini mau masih kuat untuk buy gitu. Set langsung dipraktekin tuh. Masih kurang bawah itu bang. Cara abangnya tadi, oh di M1 ya.
Saya juga mau OP lagi. Lihat M5. Kita benerin dulu M30 nya, PC M30. Biar tahu nih. Iya, nambah saldo dulu aja. Nah kan naik kan? Terlalu atas barusan bang. Ya kalau di hold juga profit. Kalau ini kita hapus dulu lah. Tapi jujur aja ini berapa pip ya? Kita lihat nih 50 pip SL nya berapa nih? Anjing setipis tisu cok. 50 pip. Nah tadi ada hal kocak. Anjir bener. Saya tadi open lot 0,5 akun sen. Saya opennya di sini. Kepencet jujur. Ambil buy, kepencet. Saya kira ya saya maunya 0,05 gitu kan. Nah, saya tadinya mau ya udahlah biarin aja gitu kan. Ternyata 0,5 gitu kan. Plotting saya sampai sini tadi. Plotting 800-an. 800 USD tapi balik lagi.
Karena dari M30 juga lagi kuat untuk buy. H4 juga ya udah jelas tadi clear gitu kan, H4 close-nya di atas. Nah, H4 tadi close-nya di atas ya. Nah udah, ini clear bahwa market akan buy. Kayak gitu, simple sih sebenarnya untuk pergerakan-pergerakan ini. Ini masih kuat buy. Tapi kalau misalkan kita buy di sini ya jangan gitu. Ini di tengah-tengah kita buy-nya. Ini tadi saya ambil buy lagi. Agak tahu nih di blok apa enggak nanti. Nah, saya ambil buy lagi tadi. Mana share profit? Nah, saya ambil buy lagi. Lain aja nih, nggak tahu nih nanti di ban lagi atau enggak, nggak tahu. Bodo amat lah. Nah, biasanya kalau saya FM kayak gitu, ketika buy gitu kan, ya udah saya untuk TP. Nah, untuk M30 ya. Ya TP saya bisa di daerah-daerah sini dulu gitu. Ini TP pertama gitu. Dan kalaupun misalkan saya open buy gitu kan, biasanya di middle saya TP. Nah kayak gini kan, ini udah nyentuh middle gitu. Belum deng. Nah tadi, nah di sini saya biasanya close gitu kalau full margin. Kalau saya kayak gitu, saya cukup sampai middle doang juga, patokan sampai middle, selanjutnya baru saya close. Ini kan tadi retest buy, dekati middle saya close. Nah biasanya saya kayak gitu kalau full margin, nggak saya hold. Tapi kalau kita FM nya di bawah ya tadi enak, bisa ngehold tuh. Semuanya balik lagi, itu kan full margin, takutnya tiba-tiba turun meninggal gitu kan. Nah tadi kalau misalkan abangnya ngehold gitu kan, enak tuh bang, jujur aja saya USD udah 29.000 bang. 100.000 enak tuh. Nah dari kemarin ya market kayak gini,
modal ya 500-an USD ya 100.000 lah, 100.000 apa IDR. Saya layeringnya enak pakai 0,01, kerasa banget itu 0,01. Ketika saya TP di daerah-daerah sini, ini saya 0,01 itu kisaran berapa ya? Kisaran 20-an lah, 20 USD. Enak banget dari kemarin market, kenceng. Nah kalau saya tuh yang ditunggu-tunggu market kayak gini bang. Kalau pelan saya nggak trading, kalau cepet saya trading. Kalau orang lain sih menghindari ya. Tapi selagi kita udah tahu paham market, paham market structure, kita pasti profit. Gak mungkin kita loss. Kita lihat aja dari sini. Kan update kan. Nah, apakah kita bisa naik di sini? Bisa, jawabannya. Narik dari sini. Nah, di sini bisa kita narik kayak gini. Gak ada masalah gitu. Kita narik kayak gini. Soalnya kita kombinasikan gitu. SND-nya di mana sih gitu kan? Kalau nggak ada SND ya udah kita skip gitu. Nah, ketika yang bagus itu kemarin tuh saya nariknya dari sini. Nah, nariknya dari sini ke sini. Ini bagus jujur kemarin. Nah, kayak narik kayak gini bisa, narik kayak gini juga bisa. Ya bisa gitu. Sama aja. Terus nariknya kayak gini bisa nggak? Bentar. Nariknya kayak gini bisa nggak? Bisa. Gitu. Yang terpenting dia udah bikin market structure. Nah, ketika kayak gini kita OP-nya di mana nih gitu kan? SNI nggak ada gitu kan? Ini kita lihat aja M30-nya udah break apa belum gitu. Kita bisa lihat di sini. Nah, di sini ternyata belum break dan di sini udah ada break nih. Ya udah berarti yang palit yang ini. Nah, pasti ada SND. Nah, ini kan SND-nya nih. Nah, cuman kan nggak kesentuh gitu kan. Nah, di sini ada SND lagi. Tapi ini bang SND-nya sell gitu kan. Selama kalian tahu market structure ini pasti nyentuhnya di sini gitu. Sebenarnya yang saya pahami itu apa ya? SND itu bisa dibilang ada yang goib ada yang enggak gitu. Tapi balik lagi ke SNR ujung-ujungnya. Gitu. Balik lagi ke SNR. Dan ketika break ya udah kita ambil buy gitu. Kalau saya kayak gitu mainnya. Ya udah kalau misalkan udah nemu kayak gini kita gandakan bisa digandakan. Tapi lebih enak kalau kita itu ada update ya kita update. Kayak gitu. Dan ini juga kan jelas nih kan. Nah, kita narik dari sini ke sini. Nah, kalau di sini break, ya ini mau ngebuy gitu kan. Dan di sini zona-zonanya suatu demand gitu. Ya lihat aja nih. Orang resistennya di sini gitu kan. Dan SNI biasanya bertepatan dengan garis gitu. Nah,
ini SND-nya gitu kan. Nah, kita bisa open password di sini bisa. Dan untuk TP kita di sini kena dulu gitu. Kayak gitu. Untuk sekarang ya masih kuat buy, jangan nge-sell, jujur aja. Nah, kalau mau nge-hold ya kita ya ambilnya di SNR M30 ini. Kalau misalnya kita buy di sini jangan. Ini pasti ada turun lagi setelah ini. Karena SNR tuh harus beberapa kali disentuh gitu. Bahkan daerah sini kita ambil sell, bisa ambil sell, tapi ya itu counter market jatuhnya. Tapi secara SNR ya ini harus turun dulu gitu kan. Secara SNR ketika dia nyentuh ini dia harus turun dulu. Tapi ya jangan counter market. Kita ambil aja yang fokus buy-nya aja. Paham gak nih? Ini 220 pip udah lumayan nih kalau misalkan kita TP di sini. Dan sekarang juga ini udah berapa pip? Udah 130 pip gitu. Nah sebenarnya di sini tuh ada resisten sebenarnya di H4, cuman nggak ketandain sama saya, mana ya resistennya. Itu wajar ya kalau nggak ketandain. Nggak ada deng, nggak ada. Adanya support become resistant, adanya support, adanya ini. Oke, mantap. Abang Cismen di ini nggak di hold gak tadi buy-nya? Enak nih searah nih. Nah kayak ini juga, ini kan sama aja, kita bisa gak narik kayak gini? Bisa narik kayak gini, ini bisa aja kita narik kayak gini. Ketika break juga kita tahu oh dia berada di sini nih, ya kita fokus di sini aja kayak gitu. Kita jadikan garis suatu parallel channel ini SNR-nya. Paham? Ketika break, nah di sini ada break gitu kan, jelas nih ini turun nyentuh nih, ya dia mau turun gitu kan. Ya minimalnya dia sampai sini dulu gitu. Kalau misalkan turun lagi ya udah ini lanjut gitu. Nah mau nariknya kayak gimana juga parallel channel ini sama aja fungsinya. Ini SNR. Nah, ini SNR. Coba lihat.
kan kita mainnya bisa di M5. M30 kan mainnya di M5. Kita fokus gini aja cara mainnya. Ketika ini turun dan dia berada di bawah gitu kan, ya di sini ada suatu supply-nya gitu. Dan ketika break lagi, nah kalau retest ya dia supply-nya ada di sini. Dan kalau misalkan di sini break gitu kan, dan ketika di sini break apa kita mengambil sell? Enggak, jangan dulu gitu. Kita nunggu retestnya aja. Oh retest nih, nah retestnya ya gak mungkin dia sampai sini, pasti sampai middle gitu, baru turun lagi kayak gitu. Ya udah kayak gini simpel. Dan kalau misalkan kita pengen cari tahu nih pembalikan arah gitu kan, ya pembalikan arah kayak gini, ya kayak gitu. Ketika di sini nggak berhasil nembus lagi ke bawah dan nembusnya ke atas, nih ini udah berbalik arah gitu. Dan kita bisa OP di daerah-daerah sini. Nah ini kan SNR ya, ini SNR dan ini bisa dibilang pasti plotting kalau SNR. Tapi kalau misalkan saya ketika kayak gini gitu kan, udah ambil buy aja karena di sini udah break ya, ini mau ngebuy gitu. Minimalnya sampai mana ya, sampai sini dulu. Nah ini SNR-nya, ini resisten gitu. Ini resistennya. Kayak gitu. Dah close dulu ah. 555 anjay. Singkat equity 500. Bisa kayak gitu anjir. Singkat padat. Buset, cepet bener nih grownya. Kayak paham gak nih? Waktu turun tadi hold bang, waktu turun mantap. Udah lah bang, mau amankan dulu nih, udah berada di resistennya. Ya kalau misalkan ini sisain lah 0,01 atau 0,02. Kenapa saya tadi kuat ini market akan buy? Yang pertama ini sentuhan pertama, baru sentuhan pertama gitu. Sentuhan pertama high probabilitas gitu. Gak mungkin dia langsung tiba-tiba turun. Karena harus mantul lagi. Harus membentuk syarat pola M dulu kalau mau turun. Nah ini kan udah ada nih pola M. Nah setelah ini kita harus hati-hati gitu. Yang saya lihat ya, kalau misalkan M30 sekarang close hijau, nah ini ATH gitu. Tapi kalau tadi kalau misalkan ini merah, nah ketika ini merah, ini bakal menemukan syarat penarikan parallel channel gitu. Dan kalaupun apa ya, sentuhan pertama, ingat sentuhan pertama itu sangat kuat. Sentuhan kedua kuat. Nah sentuhan ketiga hati-hati. Karena ketika udah sentuhan ketiga itu di atasnya ada support become resistant. Time frame kecilnya. Tadi kan nah kayak ini. Sini satu, nah sini nyentuh lagi dua gitu kan, dan di sini ada support become resistant M5 gitu. Nah yang kayak gini harus hati-hati sebenarnya. Dan saya juga tadi kenapa ngambil buy lagi setelah ada konfirmasi
ya takutnya dia turun gitu. Lumayan gitu kan setiap ya kalau misalkan mau TP ya kita fokus resistennya aja, daerah-daerah sini kita bisa close dulu sebagian gitu. Dan kalau mau hold itu ya sisanya gitu, dan yang utamanya udah di TP dulu. Dan kalau gak mau rugi udah pakai SLBE. Wait, tiba-tiba ada yang nelpon. Halo? Halo? Aku lagi Discord. Udah pulang? Akan lama kok ini. Telegram? Bentar ya. Kayak gitu bang. Untuk kita nyari tahu pergerakan market ini akan kemana gitu. Nah ini masuknya scalping santai gitu. Dan kalau nyantai kayak tadi, saya ketika buy ini kan daerah sini jam 12.45 dan kena TP ini jam jam 13:10. Ini scalping santai. Dan kalau misalkan mau di hold ya bisa gitu, sebagian aja hold. Cuman tadi jujur aja ketika saya buy gitu kan langsung SLBE karena takut turun. Ternyata tetap aja kata saya kan disentuh-sentuh mulu nih SL, ya udah nunggu konfirmasi gitu. Gak ada konfirmasi, saya ambil buy. Ini konfirmasinya di M5. Kayak gitu. Ini paham ya untuk kita nyari tahu market ini break apa belum. Nah ini ya hati-hati kita ya, jangan nge-sell gitu kan. Kalau misalkan nge-sell ya dia harus break ini nih. Ini supportnya. Nah, karena di sini belum membentuk suatu support baru ya udah kita hold aja untuk buy. Kalau misalkan ada suatu SNR baru nih daerah sini pola M, nah itu, dan kalau misalkan dia break bawah ini ya dia akan kesini dulu ngambil support ke 4631 ya, mendekati inilah area lah kita sebutnya. Kalau misalkan nanti kayak gini nih outlooknya, nah di sini kan nggak mungkin langsung nembus gitu aja. Kalau misalkan di sini break gitu kan bawah ya dia mau ke daerah sini untuk outlook. Tapi kalau misalkan dia lanjut buy gitu aja, itu agak pusing nih. Nah kalau misalkan market ini tiba-tiba break gitu kan, ya udah ini fokus untuk buy gitu. Bentar, agak jelek nih outlooknya. Misalkan kayak gini deh. Nah ini kita bisa ambil buy kayak gitu. Ya lebih bagus kita nunggunya di daerah-daerah sini kayak gitu. Kita bisa hold. Nah ini konfirmasi suatu buy.
paham nggak? Nah, kan resistennya ketika di break dia turun di sini, dan ini upper, garis upper, ya dia pasti ke daerah-daerah sini gitu. Oke, paham gak nih bang? Abang paham gak nih? Semoga paham. Oke, ya tambah satu orang doang nih. Ya tadi kalau misalkan abang open posisi profit ya syukur, alhamdulillah tuh. Gua doang cok. Iya, tiba-tiba pada ninja. Ya gak apa-apa lah, mungkin udah pada paham ya, karena ya kayak gitu sih yang saya lihat gitu, setiap Discord udah paham praktek langsung ninja, banyak kan kayak gitu. Tapi ya gak apa-apa lah ya, ini udah saya kasih tahu juga ilmunya, dan saya upload ke YouTube nanti. Ya udah, coba aja nih kalau kita mau ya, kalau abangnya mau main di M30 ya kayak gitu. Nah, kalau mau jangka kecil bisa gitu kan. Nah, main jangka kecil ya kayak gini ya, kita fokusnya support become resistant atau resistant become support M5. Udah, simple metode BRG ini. Lagi kita tahu arah market, gak mungkin kekecoh. Ya mungkin untuk pembahasan sekarang sekian ya, saya upload ke YouTube paling buat ditonton ulang gitu kan. Siapa tahu abangnya mau nonton ulang, silahkan. Kuncinya tetap sama SNR di M30 juga. Ya kalau apa ya nih, kalau misalkan secara outlook kita narik parallel channel kayak gini, ini agak-agak gimana gitu. Nah, ketika kita menemukan suatu penarikan parallel channel kayak gini, ini retestnya akan ke daerah sini gitu. Nah, tapi di sini ke atasan gitu, karena di sini masih jauh sama resistennya, makanya dia retestnya ke daerah sini buat naik gitu. Ya minimalnya sampai sini dulu. Dan ini serius, ini lagi naik gitu market. Ini polanya. Dan ada juga kalau misalkan lagi turun. Nah, kita bikin aja nih ya pola-polanya. Pola-pola parallel channel. Mana aja? Nah, ini kayak gini bisa. Ini untuk pola-polanya. Terus juga ada yang kayak gini. Ini mendatar. Nah,
Nah kalau kayak gini gampang. Udah simple. Ini masih kurang turun ini. Nah ini pola-polanya. Dan kalau misalkan nanti mau nih saya update lagi nih pola pattern M, pattern W, pola breakout di parallel channel. Nanti saya bikin entah itu ketika break middle, entah itu ketika break upper, itu ada pola-polanya juga. Terus saya kirim di grup untuk pola-polanya. Dan ini sebenarnya masih beberapa ya. Ini polanya masih beberapa. Belum semuanya ini. Ada nih ini breakout middle gitu kan. Dan ini harus disentuh dulu yang atas gitu. Dan ketika turun, nah secara parallel channel dia harusnya ke sini gitu kan. Tapi kalau saya di sini karena ini suatu resistennya. Nah, ini M30 gitu. Isi M30. Nah kayak gitu. Nah bener kan turun tadi ya, orang ini tempat-tempatnya suatu SNR. Nah Abang Rizal tadi turun. Nah kalau secara tren ini masih kuat untuk buy, kita nggak boleh counter. Oke, paham bang? Semoga abangnya paham nih. Kalau di M5 itu kalau mau buy itu tarik PC-nya resist to resist. Begitupun sebaliknya kalau di M5 itu kalau mau buy ya ini M5 kan. Nah, ini M5. Resist ya. Ya kita fokus aja resistennya. Sebenarnya tanpa PC juga bisa. Cuman kan PC ini perlu buat tahu lah, buat makin pede gitu. Konfirmasi kedua lah kalau saya gitu. KSNR di break dan saya perlu parallel channel gitu. Dan parallel channel ini bisa saya jadikan suatu SNR-nya gitu. Itu bisa. Atau enggak jadi suatu trend line. Tapi biasanya saya menjadi suatu SNR-nya gitu. Coba aja lihat di TikTok saya. Kadang saya nariknya ya kayak gini gitu. Nariknya sesuai SNR. Tapi kadang saya juga nariknya kayak gini. Nah, kadang kayak gitu nariknya. Tapi ya lebih enak ya tergantung market ya. Kalau sekarang kan lagi ATH kuat gitu. Ya saya nariknya jadi SNR aja gitu. Kalaupun misalkan saya nariknya kayak di M30 gitu kan. Nah, kayak gini. Ini sebenarnya saya bisa aja narik kayak gini. Ya kalau mau sejalan gitu kan. Udah kalau mau sejalan kita nariknya resistennya aja gitu. Naik di sini bisa. Nah, sebelumnya kan dari sini ke sini. Nah, ini resisten. Ya resisten. Support. Resisten. Gitu. Kayak gini naiknya bisa.
dan ketika break upper gitu kan, ya ini udah clear bahwa market akan nge-buy gitu. Paham bang? Sama aja sebenarnya kalau misalkan kita narik nih, mau narik kayak gimana pun juga sama. Nah ini ada juga kan. Nah, nah kalau kayak gini gimana gitu ya, kalau kayak gini ya kita ikutin nih, ini masih nge-buy gitu kan, kuat, tapi ternyata di sini ketahan gitu kan. Nah kalau jangka besarnya ya kayak gini, cara garis besarnya ya M30 ini secara besarnya. Paham gak nih? Karena dari siang gue coba profit terus bang, jangka pendek main layering. Ya kalau main pendek sih pasti profit. Tapi inget, setiap kita open posisi itu wajib di tes pertama itu high probabilitas. Kalau pertama kali retest, kalau kedua hati-hati, yang ketiga kali jangan kayak gitu. Ya, paham ya bang ya? Semoga nih bisa profit konsisten gitu. Kalau mau layering tapi jaga margin, jaga equity, itu saran saya. Dan kalau mau layering itu wajib sentuhan pertama. Sentuhan kedua jangan layering, saran saya gitu. Kalau udah tahu nih market structure ini, abang di M1 juga bisa sebenarnya main breakout and retest ini. Nah abang fokus aja di sini SNR-nya. Ketika break di sini abang bisa open posisi sell sampai sini gitu. Dan setelah itu ya abang nunggu lagi. Dan di sini ada lagi nih. Nah di break abang bisa open posisi lagi untuk buy. Minimalnya dia sampai sini. Nah kayak gitu. Break and retest. Dan hati-hati juga ya, pasti ya ketika balik arah itu kan, nah kayak gini ini pasti ada yang kayak gini, dan ini saya juga pasti kena SL gitu kalau yang kayak gini. Nah di sini kan OP-nya gitu kan, ini kena SL pasti gitu. Tapi kalau misalnya kena SL udah berarti dia mau turun dulu gitu, udah balik arah aja gitu, berarti trennya udah selesai gitu. Jangan paksa jangan paksa ngehold gitu. Kalau tren selesai udah tinggal balik arah aja gitu. Jangan kita ngehold ngebuy, itu salah besar. Kalau mau main di M1 ya, mau di semua time frame juga sama aja. Ini mau kemana nih market ya, dia masih ketahan nih. Di sini ada resisten, di sini ada support gitu kan. Support become, sebelumnya ada resisten become support gitu kan, dan di sini supportnya ini ketahan-tahan daerah sini. Ini biasanya ya bikin base dulu gitu, gak mungkin
mungkin dia sell gitu aja, gak mungkin. Nggak mungkin dia langsung bye gitu aja, gak mungkin. Pasti harus bikin base dulu, dan itu ada pattern W. Tahu kalau mau sell itu pattern M. Dan kalau mau clear lagi, udah abang tinggal nunggu aja ini di break gitu, atau ini di break. Nah itu ketahuan nanti arah mau kemana. Dan kalau mau break itu jangan tanggung gitu, nggak tanggung kalau break tuh, terus langsung turun jauh gitu. Dan kalau kayak tadi, nah ini break yang kayak gini, ini low probabilitas gitu. Ini ya harusnya turun sampai middle gitu. Kalau saya kemarin pakai USD itu konsisten 0,0, asalnya 0,01, terus naik 0,05, terus naik lagi gitu. Kalau misalkan mau satu layer itu bisa. Tapi kalau untuk pemula satu layer lot besar itu stres lihat plottingnya, makanya udah lot kecil aja. Tapi ketika plotting open posisi lagi gitu, tapi per pip gitu, misalkan plotting 10 pip open posisi, plotting 10 pip open posisi lagi, kayak gitu. Nah itu cara layering yang benar. Paham gak nih bang? Ya bang, jangan pakai retest yang kedua, itu high risk. Kan retest kedua takutnya turun gitu kan. Udah simpel gitu, teknik BRG ya kayak gini. Ya mungkin ini setelah saya jelasin ini M30 kayak gini kan. Kalau misalkan M30 break suatu ekor, nah udah itu abang tahu lah arahnya kemana gitu kan. Pokoknya M30 fokusnya di ekor, jangan di body candle. Kalau di body candle itu cukup H4 aja. Oke bang, paham. Mungkin sekian ya dari saya ya untuk pembahasan kali ini. Kalau abangnya tadi profit ya syukur, alhamdulillah gitu. Sama saya juga tadi profit. Kita lanjut besok.